Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPL Himasta akan memberikan tutorial secara online untuk mata kuliah aljabar vektor dan matriks mengenai soal ujian akhir semester genap tahun 2018-2019. Kita mulai penjelasannya. Untuk nomor 1, diberikan matriks A 4224 dan matriks B 34 4-3. Nanti kalian disuruh mencari eigenvalue dan eigenvektor dari masing-masing matriks. Nah, kita mulai langsung ya. Poin A-nya yaitu mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A dan matriks B. Untuk eigenvalue dari matriks A, nah langkah-langkah yang harus kalian lakukan, pertama, kalian mencari eigenvalue dari matriks A ini menggunakan rumus A min lambda I. I ini adalah matriks identitas. Jadi setelah kalian membuat matriks A min lambda I, kalian cari determinannya. Nah, determinannya kalian buat sama dengan 0 biar dia singular. Jadi kita mulai dulu, langsung aja ya, langsung nyari determinan. Determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Determinan dari A-nya tadi 4224 dikurangi lambda I, berarti lambda dikali 1, 0, 0, 1 jadinya lambda 0, 0 lambda. Nah, sama dengan 0. Jadi kalian operasikan berarti 4 min lambda, ya di sini 2 min 0 jadinya 2. 2 min 0 tetap 2, sama 4 min lambda jadinya 4 min lambda. Nah, kalian udah ngoperasiin ini kan. Nah, kalian mencari determinannya, berarti 4 min lambda dikali 4 min lambda, 2 dikali 2 sama dengan 0. Hasilnya 4 min lambda kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kalian lanjut untuk poin C-nya, mencari eigenvalue dan eigenvektor di mana masing-masing matriks tersebut ditambah dengan identitas. Jadi kalau menurut hasil 9.1 di modul, kalau misalnya eigenvalue matriks yang ditambah atau dikurangi identitas, kalian tinggal menambahkan eigenvalue yang didapat dari matriks. Misalnya ini ya matriks A, tinggal ditambah 1. 1 ini apa? Identitas dari eigenvalue identitasnya. Nah, berarti untuk untuk yang A plus identitas di sini berarti lambda satunya, karena tadi lambda 1 dari A-nya adalah 6, karena ini ditambah identitas, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7, berarti lambda 1 sama dengan 7 ini adalah eigenvalue dari A ditambah identitas. Nah, masih sama mencari vektor eigennya. Ada ya ini langkah-langkahnya, sudah dituliskan. Jadi kalian tinggal carinya sama persis. Pokoknya kalian cuma harus ingat sifat-sifat dari eigenvalue. Kalau misalnya dia diinverskan, kalau misalnya dia ditambah identitas, kalau misalnya dia dikurangi identitas. Berarti ini untuk lambda 2-nya tadi, lambda 2 dari A-nya adalah 2, lambda identitasnya adalah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Maka didapatkan eigenvektornya seperti ini, tapi ini kemungkinan salah ya. Coba kalian hitung lagi. Langkahnya persis kok. Terus ini untuk eigenvalue dan eigenvektor dari matriks B ditambah identitas. Sama seperti yang matriks A, kalian tinggal menambahkan angka 1 di masing-masing eigenvalue-nya. Berarti gamma 1-nya sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Terus gamma 2-nya min 5 plus 1, berarti hasilnya min 4. Nanti kalian cari eigenvektornya masih sama. Hasil eigenvektornya ini adalah yang dinormalisasikan. Masuk ke poin D, yaitu mencari eigenvalue dan eigenvektor untuk masing-masing matriks yang dikurangi dengan identitas. Di sini eigenvalue dan eigenvektor untuk matriks A yang dikurangi identitas. Berarti kalian kalau misalnya itu tandanya pengurangan, berarti lambda yang kalian udah dapetin tinggal dikurangi 1, berarti lambda 1 dari matriks A kan tadi 6, terus dikurangi identitas 1, berarti lambda 1 dari A-1, A-1.
Lanjut untuk poin C-nya, mencari eigenvalue dan eigenvektor di mana masing-masing matriks tersebut ditambah dengan identitas. Jadi kalau menurut hasil 9.1 di modul, kalau misalnya eigenvalue matriks yang ditambah atau dikurangi identitas, kalian tinggal menambahkan eigenvalue yang didapat dari matriks. Misalnya ini ya matriks A, tinggal ditambah satu. Satu ini apa? Identitas dari eigenvalue identitasnya. Nah, berarti untuk untuk yang A plus identitas di sini berarti lambda satunya, karena tadi lambda 1 dari A-nya adalah 6, karena ini ditambah identitas, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7, berarti lambda 1 sama dengan 7 ini adalah eigenvalue dari A ditambah identitas. Nah, masih sama mencari vektor eigennya. Ada ya ini langkah-langkahnya, sudah dituliskan. Jadi kalian tinggal carinya sama persis. Pokoknya kalian cuma harus ingat sifat-sifat dari eigenvalue, kalau misalnya dia diinverskan, kalau misalnya dia ditambah identitas, kalau misalnya dia ditambah dikurangi identitas. Berarti ini untuk lambda 2-nya tadi, lambda 2 dari A-nya adalah 2, lambda identitasnya adalah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Maka didapatkan eigenvektornya seperti ini, tapi ini kemungkinan salah ya. Coba kalian hitung lagi. Angkanya persis kok. Terus ini untuk eigenvalue dan eigenvektor dari matriks B ditambah identitas. Sama seperti yang matriks A, kalian tinggal menambahkan angka 1 di masing-masing eigenvalue-nya. Berarti gamma 1-nya sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Terus gamma 2-nya min 5 plus 1, berarti hasilnya min 4. Nanti kalian cari eigenvektornya masih sama. Hasil eigenvektornya ini adalah yang dinormalisasikan. Masuk ke poin D, yaitu mencari eigenvalue dan eigenvektor untuk masing-masing matriks yang dikurangi dengan identitas. Di sini eigenvalue dan eigenvektor untuk matriks A yang dikurangi identitas. Berarti kalian kalau misalnya itu tandanya pengurangan, berarti lambda yang kalian udah dapetin tinggal dikurangi 1, berarti lambda 1 dari matriks A kan tadi 6, terus dikurangi identitas 1, berarti lambda 1 dari A-1, A-1. Kita ruaskan dulu, ini yang tidak memiliki lambda ke sebelah kanan, berarti jadinya 4 min lambda kuadrat sama dengan 4. Nah, karena di sebelah kirinya dia memiliki pangkat 2, berarti kita harus menghilangkan pangkatnya, soalnya kita akan mencari berapa sih nilai lambdanya. Nah, kalian masing-masing ruas dikalikan dengan pangkat 1/2, jadi hasilnya 4 min lambda sama dengan plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena akar dari 4 itu ada kemungkinan dia bisa 2 kali 2 dan min 2 kali min 2, berarti hasilnya sama-sama 4 kan? Makanya dia plus minus 2. Sehingga hasil lambdanya berarti ada yang lambda ditambah 2, ada yang lambda dikurang 2, makanya lambda satunya sama dengan 4, dari mana? 4 min 2, 4 plus 2, nah lambda 2-nya dapat dari mana? Yaitu 4 min 2. Nah, setelah kalian memiliki nilai lambdanya atau eigenvalue-nya, langkah kedua kalian mensubstitusikan nilai lambda yang didapat ke matriks yang udah matriks A min lambda I, berarti disubstitusikan ke matriks yang matriks yang ini ya, yang 4 min lambda, 2, 2, 4 min lambda. Nah, substitusikan. Nanti kalau setelah substitusikan, kalian pakai rumus SPL, di mana nanti misalnya kita substitusikan dulu yang lambda satunya sama dengan 6. Berarti 4 min 6, 2, 2, 4 min 6. Hasilnya berarti min 2, 2, 2, min 2. Nah, matriks yang tadi min 2, 2, 2, min 2 itu kalian kalikan dengan X1 dan X2 sama dengan 0. Kenapa dikalikan dengan X1, X2? Soalnya kalian akan mencari eigenvalue-nya. Kalau misalnya nanti kalian udah mencarikan eigenvalue-nya, nah hasil dari matriks tersebut itu
bergantung linier, jadi bisa dicoret salah satunya. Berarti nanti menghasilkan persamaan min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan x1-nya ini sama dengan 1, berarti nanti kalian memiliki matriksnya adalah, kan tadi dijelaskan bahwa matriksnya itu adalah matriks yang bergantung linier, jadi kita bisa mencoret baris ke satu, soalnya nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Berarti kita pakai yang baris pertama ya, yang min 2 sama 2. Min 2 sama 2 itu nanti kalikan dengan x1 dengan vektor x1 x2, berarti hasil pengalinya hasil perkaliannya adalah min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kalian misalkan x1-nya sama dengan 1, karena x1-nya sama dengan 1, substitusikan ke SPL ini. Nah, bakal menghasilkan x2-nya sama dengan 1. Berarti kalian memiliki eigenvalue-nya adalah 1, 1. Nah, setelah kalian mempunyai eigenvalue-nya, berarti kalian harus menormalisasikan si vektor tadi 1, 1-nya itu dinormalisasikan dengan rumusnya vektor x dibagi nom dari panjang vektor x-nya. Nah, langsung aja hasilnya yang udah dihitung sama Bapak, hasilnya V1-nya adalah 0,707 dan yang X1-nya, terus di yang keduanya 0,707. Berarti ini tuh eigenvector. Nah, berarti eigenvalue-nya yang didapat untuk lambda 1 sama dengan 6, eigenvektornya adalah 0,707, 0,707. Nah, untuk yang lambda 2 sama dengan 2, kalian menggunakan langkah yang sama seperti tadi, yaitu mensubstitusikan angka 2 ini ke vektor A min lambda I. Nanti kalian SPL kan seperti yang ini, nanti dapat X2-nya berapa, pemisalan X1-nya selalu 1 kalau Bapak. Jadi dapat hasilnya untuk eigenvektor dari eigenvalue-nya 2 adalah min 0,71, 0,70. Begitu pula untuk mencari eigenvektor dan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks B menggunakan langkah yang sama. Nah, didapatkan nih eigenvalue-nya, kita misalin buat matriks B ini adalah gamma, yaitu gamma satunya sama dengan 5 dengan eigenvektornya adalah min 0,89 dan min 0,45. Untuk gamma 2-nya sama dengan min 5, maka eigenvektornya adalah 0,45 dan min 0,89. Jadi kalian harus ingat aja langkah yang pertama untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor tuh, cari dulu eigenvalue-nya menggunakan rumus determinan A min lambda sama dengan 0. Ingat aja langkah-langkah yang ini, mencari eigenvalue-nya dengan gimana, cari determinan A min lambda sama dengan 0 untuk matriks A. Berarti kalau untuk matriks B, berarti determinan B min gamma I sama dengan 0. Terus substitusikan eigenvalue-nya ke matriks yang 4 min lambda, 2, 2, 4 min lambda, atau matriks yang B-nya berarti 3 min lambda, 4, 4 sama min 3 min lambda. Udah kayak gitu, kalian udah substitusikan, terus nanti kalian lakukan operasi SPL biar dapat solusi buat dia jadi vektor eigen. Udah gitu nanti hasil dari substitusi atau vektor eigen itu kalian normalisasikan dengan menggunakan rumus vektor eigennya dibagi sama panjang vektor eigennya. Nah, masuk ke poin B di mana kalian mencari determinannya, berarti 4 min lambda dikali 4 min lambda, 2 dikali 2 sama dengan 0. Hasilnya 4 min lambda kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kalian pindah ruaskan dulu ini yang tidak memiliki lambda ke sebelah kanan, berarti jadinya 4 min lambda kuadrat sama dengan 4.
Nah, karena di sebelah kirinya dia memiliki pangkat 2, berarti kita harus menghilangkan pangkatnya, soalnya kita akan mencari berapa sih nilai lambdanya. Nah, kalian masing-masing ruas dikalikan dengan pangkat 1/2, jadi hasilnya 4 min lambda sama dengan plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena akar dari 4 itu ada kemungkinan dia bisa 2 kali 2 dan min 2 kali min 2, berarti hasilnya sama-sama 4 kan? Makanya dia plus minus 2. Sehingga hasil lambdanya berarti ada yang lambda ditambah 2, ada yang lambda dikurang 2. Makanya lambda satunya sama dengan 4. Dari mana? 4 min 2. 4 plus 2. Nah, lambda 2-nya dapat dari mana? Yaitu 4 min 2. Nah, setelah kalian memiliki nilai lambdanya atau eigenvalue-nya, langkah kedua kalian mensubstitusikan nilai lambda yang didapat ke matriks yang udah di matriks A min lambda I, berarti disubstitusikan ke matriks yang matriks yang ini ya, yang 4 min lambda 2 2 4 min lambda. Nah, substitusikan. Nanti kalau setelah substitusikan kalian pakai rumus SPL, di mana nanti misalnya kita substitusikan dulu yang lambda satunya sama dengan 6, berarti 4 min 6 2 2 4 min 6, hasilnya berarti min 2 2 2 min 2. Nah, matriks yang tadi min 2 2 2 min 2 itu kalian kalikan dengan X1 dan X2 sama dengan 0. Kenapa dikalikan dengan X1, X2? Soalnya kalian akan mencari eigenvalue-nya. Kalau misalnya nanti kalian udah mencarikan eigenvalue-nya, nah hasil dari matriks tersebut itu bergantung linier, jadi bisa dicoret salah satunya. Berarti nanti menghasilkan persamaan min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan x1-nya ini sama dengan 1, berarti nanti kalian memiliki matriksnya adalah, kan tadi dijelaskan bahwa matriksnya itu adalah matriks yang bergantung linier, jadi kita bisa mencoret baris ke 1, soalnya nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Berarti kita pakai yang baris pertama ya, yang min 2 sama 2. Min 2 sama 2 itu nanti kalikan dengan X1 dengan vektor X1 X2, berarti hasil perkaliannya adalah min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kalian misalkan x1-nya sama dengan 1, karena x1-nya sama dengan 1, substitusikan ke SPL ini. Nah, bakal menghasilkan x2-nya sama dengan 1. Berarti kalian memiliki eigenvalue-nya adalah 1, 1. Nah, setelah kalian mempunyai eigenvalue-nya, berarti kalian harus menormalisasikan si vektor tadi satu-satunya itu dinormalisasikan dengan rumusnya vektor X dibagi nom dari panjang vektor X-nya. Nah, langsung aja hasilnya yang udah dihitung sama Bapak, hasilnya V1-nya adalah 0,707 dan yang X1-nya, terus di yang keduanya 0,707. Berarti ini tuh eigenvalue. Nah, berarti eigenvalue-nya yang didapat untuk lambda 1 sama dengan 6, eigenvektornya adalah 0,707 0,707. Nah, untuk yang lambda 2 sama dengan 2, kalian menggunakan langkah yang sama seperti tadi, yaitu mensubstitusikan angka 2 ini ke vektor A min lambda I. Nanti kalian SPL kan seperti yang ini, nanti dapat X2-nya berapa, pemisalan X1-nya selalu 1 kalau Bapak. Jadi dapat hasilnya untuk eigenvektor dari eigenvalue-nya 2 adalah min 0,71, 0,70. Begitu pula untuk mencari eigenvektor dan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks B menggunakan langkah yang sama. Nah, didapatkan nih eigenvalue-nya, kita misalin buat matriks B ini adalah gamma, yaitu gamma satunya sama dengan 5,
dengan agent vektornya adalah min 0,89 dan min 0,45. Untuk gamma 2-nya sama dengan min 5, maka agent vektornya adalah 0,45 dan min 0,89. Jadi kalian harus ingat aja langkah yang pertama untuk mencari agent value dan agent vector tuh cari dulu agent value-nya menggunakan rumus determinan A min lambda sama dengan 0. Ingat aja langkah-langkah yang ini mencari agent value-nya dengan gimana? Cari determinan A min lambda sama dengan 0 untuk matriks A, berarti kalau untuk matriks B berarti determinan B min gamma I sama dengan 0, terus substitusikan agent value-nya ke matriks yang 4 min lambda, 2, 2, 4 min lambda, atau matriks yang B-nya berarti 3 min lambda, 4, 4 sama min 3 min lambda. Udah kayak gitu, kalian udah substitusikan, terus nanti kalian lakukan operasi SPL biar dapat solusi buat dia jadi vektor agent. Udah gitu nanti hasil dari substitusi atau vektor agent itu kalian normalisasikan dengan menggunakan rumus vektor agentnya dibagi sama panjang vektor agentnya. Kita masuk ke poin B, yaitu mencari agent value dan agent vector dari matriks A inverse dan B inverse. Nah, gimana caranya? Jadi kalian nggak harus cari dulu tadi, cari determinan yang determinan A min lambda I sama dengan 0. Jadi kalian kan tadi udah dapat nih agent value dari matriks A sama matriks B. Nah, buat nyari apa sih buat untuk agent value dari inverse-nya, matriks inverse-nya itu, kalian tinggal membuat agent value-nya itu jadi 1 per agent value dari matriks yang dicari. Karena tadi kan matriks A didapatkan agent value-nya 6 sama 2. Berarti untuk agent value dari A inverse-nya juga, jadi kalian tinggal nge-1 perin, berarti lambda 1-nya ini harusnya 1 per 6, lambda 2-nya 1 per 2. Sesuaikan ini 6 sama 2. Jadi kalian membuat kalau A inverse-nya berarti 1 per 6, ini 1 per 2. Nanti kalian nyari lagi agent vektornya sama kayak langkah yang tadi. Udah dijabarin seperti yang di atas, langkahnya sama. Tapi kalian harus ingat nih, kalau misalnya agent value dari matriks yang diinversin apa, terus nanti kalau ada matriks yang ditambah dengan identitas apa, nah itu kalian bisa lihat sifat-sifat agent value-nya ada di modul 9. Di situ ada nanti keterangan hasil 9.1. Dia tuh nerangin untuk agent value dari matriks yang diinverskan. Berarti kan ini maaf ya salah, ini lambda 1-nya buat A inverse-nya sama dengan 1 per 6, lambda 2-nya 1 per 2. Berarti V1-nya yang didapat adalah 0,707, 0,70. Terus untuk yang lambda 2-nya 1 per 2, berarti agent vektornya adalah min 0,7 sama 0,70. Begitu pula untuk matriks B inverse, berarti kalian tinggal men-1 perkan hasil agent value yang didapat dari matriks B tadi, yaitu 5 sama min 5. Berarti gamma 1-nya adalah 1 per 5, didapatkan agent vektornya adalah min 0,89 sama min 0,45. Untuk agent value yang kedua atau gamma 2-nya sama dengan min 1 per 5, berarti agent vektornya adalah 0,45 dan min 0,89. Kita masuk ke poin B, yaitu mencari agent value dan agent vector dari matriks A inverse dan B inverse. Nah, gimana caranya? Jadi kalian nggak harus cari dulu tadi, cari determinan yang determinan A min lambda I sama dengan 0. Jadi kalian kan tadi udah dapat nih agent value dari matriks A sama matriks B. Nah, buat nyari apa sih buat untuk agent value dari inverse-nya matriks inverse, tapi kalian harus ingat nih, kalau misalnya agent value dari matriks
yang diinversin apa, terus nanti kalau ada matriks yang ditambah dengan identitas apa. Nah, itu kalian bisa lihat sifat-sifat eigenvalue-nya ada di modul 9. Di situ ada nanti keterangan hasil 9.1. Dia tuh nerangin untuk eigenvalue dari matriks yang diinverskan. Berarti kan ini maaf ya salah, ini lambda satunya buat A inverse-nya sama dengan 1/6, lambda 2-nya 1/2. Berarti V1-nya yang didapat adalah 0,707, 0,70. Terus untuk yang lambda 2-nya 1/2, berarti eigen faktornya adalah min 0,7 sama 0,70. Begitu pula untuk matriks B inverse, berarti kalian tinggal men-1/kan hasil eigenvalue yang didapat dari matriks B tadi, yaitu 5 sama min 5. Berarti gamma satunya adalah 1/5, didapatkan eigenvektornya adalah min 0,89 sama min 0,45. Untuk eigenvalue yang kedua atau gamma 2-nya sama dengan min 1/5, berarti eigenvektornya adalah 0,45 dan min 0,89. Lanjut untuk poin C-nya, mencari eigenvalue dan eigenvektor di mana masing-masing matriks tersebut ditambah dengan identitas. Jadi kalau menurut hasil 9.1 di modul, kalau misalnya eigenvalue matriks yang ditambah atau dikurangi identitas, kalian tinggal menambahkan eigenvalue yang didapat dari matriks. Misalnya ini ya matriks A, tinggal ditambah 1. 1 ini apa? Identitas. Dari eigenvalue identitasnya. Nah, berarti untuk untuk yang A plus identitas di sini berarti lambda satunya, karena tadi lambda 1 dari A-nya adalah 6, karena ini ditambah identitas, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7, berarti lambda 1 sama dengan 7 ini adalah eigenvalue dari A ditambah identitas. Nah, masih sama mencari vektor eigennya. Ada ya ini langkah-langkahnya, sudah dituliskan. Jadi kalian tinggal carinya sama persis. Pokoknya kalian cuma harus ingat sifat-sifat dari eigenvalue, kalau misalnya dia diinverskan, kalau misalnya dia ditambah identitas, kalau misalnya dia dikurangi identitas. Berarti ini untuk lambda 2-nya tadi, lambda 2 dari A-nya adalah 2, lambda identitasnya adalah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Maka didapatkan eigenvektornya seperti ini, tapi ini kemungkinan salah ya. Coba kalian hitung lagi. Angkanya persis kok. Terus ini untuk eigenvalue dan eigenvektor dari matriks B ditambah identitas. Sama seperti yang matriks A, kalian tinggal menambahkan angka 1 di masing-masing eigenvalue-nya. Berarti gamma 1-nya sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Terus gamma 2-nya min 5 plus 1, berarti hasilnya min 4. Nanti kalian cari eigenvektornya masih sama. Hasil eigenvektornya ini adalah yang dinormalisasikan. Lanjut kita masuk ke poin D, di mana poin D ini untuk masing-masing matriksnya dikurangi dengan identitas. Berarti di sini kita lakukan untuk yang matriks A dikurangi identitas. Kalau dikurangi identitas, berarti lambda yang kalian sudah peroleh dari matriks tersebut dikurangi 1. Berarti ini untuk lambda satunya sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. 6-nya tadi eigenvalue dari matriks A, ini 1 eigenvalue dari matriks identitas. Jadi lambda satunya adalah 5, maka vektor eigennya adalah 0,70 terus sama 0,707. Lanjut untuk yang lambda 2-nya sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti eigenvektornya adalah min 0,71, 0,707. Sama juga kayak matriks A, ini untuk matriks B juga dikurangi 1 untuk masing-masing eigenvalue yang diperoleh. Berarti gamma 1-nya sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Terus gamma 2-nya sama dengan min 5 min 1 jadi min 6. Maka vektor eigen 1 yang didapat adalah min 0,89
dan min 0,49. Untuk vektor agent yang kedua 0,45 sama min 0,89. Nah, masuk ke poin E, di mana kalian membuat matriks baru. Nah, matriks baru ini kalian di sini ada soalnya, yaitu C-nya sama dengan perkalian matriks A dan B, dan matriks D-nya adalah perkalian dari matriks B dan matriks A. Sama, kalian seperti kalau untuk perkalian matriks itu berarti baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Berarti ini 4 kali 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 20. 4 kali 4 ditambah 2 dikali min 3 sama dengan 10. 2 kali 3 sama 4 kali 4 hasilnya 22. Terus 2 kali 4 ditambah 4 min 3 hasilnya min 4. Berarti ini yang 20, 10, 22, min 4 adalah matriks C, di mana perkalian dari matriks A dan matriks B. Nah, untuk matriks D-nya juga sama ya, kalian tinggal melakukan baris kali kolom, baris kali kolom. Hasilnya adalah 20, 22, 10, dan min 4. Masuk ke poin D, yaitu poin F, yaitu kalian mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks C dan matriks D, di mana determinan dari C min lambda I sama dengan 0 menghasilkan lambda satunya sama dengan 27,08, didapatkan eigenvektornya yaitu 0,816, 0,578. Terus untuk yang lambda 2-nya bernilai min 11,1, didapatkan faktor eigennya adalah min 0,31, 0,952. Nah, untuk eigenvalue dan eigenvektor dari matriks D itu sama dengan matriks C. Kenapa? Lihat lagi di modul pada hasil 9.1, di situ menjelaskan bahwa perkalian dari matriks dengan produk mereka yang ada mempunyai himpunan eigenvalue yang sama. Berarti nanti untuk matriks D juga sama kayak matriks C. Kenapa? Karena matriks D ini kan perkalian dari BA, C-nya perkalian dari AB, berarti memiliki produknya tuh yang sama. Jadi produk-produk elemennya tuh sama walaupun beda tempat. Nah, itu tuh menandakan bahwa eigenvalue-nya sama. Lanjut ke poin G, yaitu determinan A cross B sama dengan kalian tinggal mengkalikan produk dari eigenvalue matriks A yang nanti dikuadratkan, dan eigenvalue dari matriks B yang di perkalian produknya nanti kalian kuadratkan. Ini tuh produk ya, berarti hasil kali. Jadi kalau misalnya lambda I kan tadi eigenvalue dari A kan 6-2, berarti produk dari eigenvalue A itu 6 dikali 2 terus dikuadratkan, terus nanti ini dikali, berarti min 5 dikali 5 kuadrat sama dengan hasilnya 90.000. Sekarang lanjut untuk poin H-nya, yaitu trace dari A cross B. Gimana caranya? Eigenvalue dari A cross B adalah elemen matriks dari lambda sama gamma yang ditranspus. Berarti tadi kan vektor dari lambda itu kan eigenvalue dari A itu kan 6-2, dibuat vektor yaitu 6,2. Terus nanti yang gammanya ditranspus, berarti 5-5, hasilnya 30, min 30, 10, min 10. Jadi trace-nya itu kalian tinggal menjumlahkan produk yang ada di matriks lambda Y transpus, berarti 30 dikurangi 30 ditambah 10 dikurangi 10, jadi sama dengan 0. Masuk ke soal nomor 2, di situ diberikan sebuah matriks yang berordo 3 kali 2, yaitu dengan produknya ada 1, 1, 0, 1, 1, 0. Untuk poin A-nya, kalian menghitung matriks Z transpus kali Z.
Berarti Z transpose-nya menjadi 101, 110. Untuk matriks Z-nya adalah 110110. Berarti hasil perkaliannya yang tadi baris kali kolom menghasilkan matriks 2112 berordo 2 kali 2. Soalnya matriksnya kan yang ini 2 kali 3 dikali 3 kali 2 berarti menghasilkan matriks yang 2 kali 2. Masuk ke poin B, yaitu tentukan komponen-komponen dekomposisi nilai singular dari Z. Nah, apa sih komponen-komponen dekomposisi dari nilai singular dari Z itu? Ada Z. Nah, matriks Z ini itu adalah matriks yang hasilnya dari perkalian matriks N kali K dengan dengan kolom-kolomnya ortogonal. Buat yang ini ya diberi inisial U, terus untuk deltanya ini adalah matriks diagonal K kali K dengan unsur-unsur non negatif, dan V-nya ini adalah matriks ortogonal K kali K. Nah, berarti Z-nya ini udah. Z-nya masih tetap. Nah, Z-nya itu didapat dari mana? Matriks U dikali matriks delta dikali matriks V transpose. Nah, untuk delta sendiri, ini merupakan matriks dari akar lambda 1, 0, 0, dan akar lambda 2. Berarti kalian nanti harus mencari eigenvalue dari matriks Z transpose Z yang hasilnya 2 kali 2 ini 2, 1, 1, 2. Nanti kalian cari eigenvalue-nya. Terus matriks V ini adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari Z transpose Z. Lalu U-nya adalah sama dengan Z dikali V dikali delta pangkat min 1 atau delta inverse. Nah, kita berarti mencari yang pertama nilai lambda ini dulu ya, nilai lambda buat mencari delta sama V-nya. Berarti kita cari determinan dari Z transpose Z min lambda I sama dengan determinan berarti 2112 dikurangi lambda 1001 sama dengan 0. Didapatkan hasilnya yaitu lambda 1-nya adalah 3, lambda 2-nya adalah 1. Berarti nanti kalian didapatkan vektor eigennya itu adalah 0,7071, 0,7071. Lalu untuk yang vektor eigen dari yang lambda 2 sama dengan 1 didapatkan adalah min 0,7071 sama 0,7071. Nah, tadi kan udah didapat nih lambda 1 sama lambda 2-nya. Kalian tinggal mensubstitusikan untuk matriks deltanya, yaitu isinya adalah akar lambda 2, 0, 0, akar lambda 1 sama dengan 1, 0, 0, 1,732. Nah, akar 1 kan hasilnya tetap 1 ya, karena ini lambda 2, berarti lambda 2 1, akar 1 ya 1. Terus ini akar 3, hasilnya adalah 1,732. Lanjut untuk matriks V-nya, di sini dikasih keterangan bahwa matriks V itu adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari Z transpose Z. Berarti nanti kalian tinggal susun di sini adalah vektor eigen dengan lambdanya 1, yang ini untuk lambdanya 2. Jadi kalian susunnya berdasarkan kolom. Jadi ini lambda 2 yaitu min 0,7071 sama 0,7071. Ini yang buat lambda 1 sama dengan 3, 0,7071 sama 0,7071. Berarti ini matriks V-nya. Lanjut mencari matriks buat U-nya. Matriks U ini didapatkan dari perkalian matriks Z, V sama delta yang diinverskan. Nah, berarti di sini ada matriks 3 kali 2, 2 kali 2 sama 2 kali 2, hasilnya adalah 3 kali 2. Jadi ini langsung nanti kalian tinggal kalikan. Pertama kalian tinggal menginverskan ini, bisa kan? Pertama cari determinan dari matriks ini, lalu dikalikan adjoinnya, yaitu kalian tukarkan 1 sama min 7. Jadi adjoin dari matriks ini adalah 1,732, 0, 0, dan 1. Nanti kalian kalikan,
terus nanti kalikan dengan matriks ini satu-satu ya, dihasilkan matriks yaitu 0, 0,8165, 0,7071, 0,4082, min 0,7071, dan 0,4082. Masuk lagi ke poin 3, yaitu buat sketsa grafik dari fungsi X min C di transpose dikali S inverse dikali X min C sama dengan A. Untuk S inverse-nya didapatkan matriks yaitu 0,3333 min 0,1667 min 0,1667 0,3333. Untuk vektor C-nya adalah 11 dan nilai A-nya adalah 1. Langkah pertama, kalian ini harus membuat matriks S. Nah, gimana mendapatkan matriks S ini? Berarti kalian menginverskan dari S inverse. Jadi kalau misalnya sebuah matriks diinverskan terus pengen kembali lagi ke matriks itu, berarti kalian inverskan lagi, berarti nanti akan menghasilkan kesemula yaitu matriks yang biasa. Berarti F ini didapatkan dari S inverse yang diinverskan, berarti sama dengan 1 per determinan dari S inverse dikali adjoin S inverse sama dengan 4224. Berarti determinannya ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Terus adjoinnya berarti kalian tukar 0,33, terus yang ininya dikalikan dengan negatif. Jadi hasilnya adalah 4224. Setelah dapat matriks S-nya, kalian langkah kedua mencari nilai eigenvalue dari matriks P dan vektornya, berarti eigenvektor. Langkahnya masih sama seperti langkah nomor 1. Tidak lupa dengan rumus determinan dikali determinan dari S min lambda I sama dengan 0. Berarti determinan dari 4224 dikurangi lambda 1001 sama dengan 0. Langkahnya masih sama seperti yang tadi, kalian hanya ngutek-ngutek dengan langkah yang sama. Berarti di sini lambda satunya sama dengan didapatkan lambda satunya sama dengan 6, menghasilkan eigen vektornya adalah 0,7071 0,7071, terus lambda 2-nya sama dengan 2, yaitu vektor eigen yang keduanya adalah min 0,7071 dan 0,7071. Udah dapet nih eigenvalue dan eigenvektornya. Nah, kalian mencari langkah selanjutnya, langkah ketiga, kalian mencari panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor. Gimana rumusnya? Yaitu kalau untuk yang mayor berarti 2 dikali A dikali lambda 1. Tadi kan lambda satunya udah dapat 6, berarti 2 dikali 1 akar 6 hasilnya 4,9. Terus panjang sumbu minornya berarti 2 dikali A dikali akar dari lambda 2, yaitu 2 dikali 1 dikali akar 2 sama dengan 2,8284. Nah, tadi kan diketahui di soalnya C-nya itu 1,1. C ini adalah titik pusatnya. Berarti kalian nentuin dulu titik pusatnya. Lihat dulu matriks vektor C-nya, yaitu buat titik pusatnya 1,1 ya di sini. Lanjut, tadi kan kalian udah nyari tuh panjang sumbu mayor dan sumbu minornya. Nah, berarti kita mulai dari sumbu mayornya. Kalian bikin garis yang dibagi 2 sama rata. Bagi 2 sama rata untuk yang sebelah kiri dari titik pusat dan sebelah kanan dari titik pusat. Berarti kalau kalian tarik garis dari sini ke sini adalah setengah dari sumbu mayor, sini ke sini setengah dari sumbu mayor. Berarti dari titik ini sampai titik sini merupakan sumbu mayor yang panjangnya 4,9. Lalu untuk sumbu minornya berarti kalian dari titik pusatnya untuk ke atas sini setengah dari sumbu minor, ke bawah sini juga setengah dari sumbu minor. Berarti dari titik sini sampai titik yang ini memiliki panjangnya 2,82. Ya, sekian tutorial online dari PFA Himasta. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila kurang maksimal, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.